lihat apa sih pemeriksaan fisik. Kira-kira apa pemeriksaan fisik? Apa pemeriksaan fisik? Apa pemeriksaan fisik? Tujuannya untuk apa sih? Untuk mendapatkan data. Untuk mendapatkan data. Terus ada lagi? Untuk apa? Mendapatkan data apa? Untuk mengetahui kelainan, ya kelainan pada anak. Ada lagi? Ada lagi? Kan SOP-nya sudah ada, ya. Nah ini nih, ya pengertiannya, tujuannya yang harus diperhatikan di SOP-nya sudah ada tuh Neng ya. Itu ada, lihat pengertiannya. Pemeriksaan fisik apa? Ya, suatu tindakan yang tentunya dilakukan secara periodik. Ya, secara periodik itu tentunya yang harus dilakukan terutama bagi anak ya, bagi anak ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ya tadi untuk mengetahui apakah ada kelainan ya pada anak. Apakah itu pada saat dia baru lahir, apakah dia datang dengan usia berapapun di rumah sakit untuk mengetahui apa kondisi tubuhnya. Ya, dengan adanya pemeriksaan fisik kita bisa tahu kira-kira ada masalah apa. Ya, apa sih yang bermasalah pada sistem apa. Kalau kita pengkajian fisiknya per sistem itu lebih spesifik. Tapi yang kita pelajari sekarang adalah head to toe, dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya. Nah, selain itu untuk mengetahui temuan-temuan tadi ya, yang normalkah atau ada yang tidak normalkah dari segi pernapasannya bagaimana, dari segi tanda-tanda vitalnya seperti apa, dari segi organ-organnya yang seperti apa ya, karena tadi kita periksanya secara menyeluruh ya. Selain itu melakukan evaluasi status kesehatan anak ya, terutama anak-anak yang sudah masuk ke dalam rumah sakit, ruang rawat inap kayak gitu ya. Kita lakukan evaluasi ya, bagaimana tanda-tanda vitalnya ya, dan seterusnya ya. Selanjutnya apa yang harus diperhatikan? Kan kita sudah belajar tentang konsep keperawatan anak gitu ya. Kalau orang dewasa teman-teman mungkin pada saat kemarin sudah melakukan KD ya, orientasi KD. Gimana kalau orang dewasa? Tidak ribet. Langsung ya. Selamat pagi Pak. Ya, Pak saya mau masuk obat. Ya sebentar ya Pak ya. Nah, bisa seperti itu. Tapi kalau untuk anak belum bisa. Jadi apa yang harus diperhatikan ya tadi, yang kenyamanan anak pada saat interaksi dengan kita. Ya karena anak tergantung dengan keluarganya, berarti kita harus pendekatan dulu dengan keluarganya. Ya, jadi nggak langsung bisa ke anaknya karena apa ya tadi, karena ketergantungan sama orang tuanya. Jadi pada saat ketemu kita mungkin bisa sapa adiknya dulu. Ya selamat pagi adik, apa kabar gitu ya. Habis itu kita ya nggak usah fokus dulu sama dia. Kita fokus dulu sama orang tuanya. Ibu perkenalkan, ya kalau ke adik yang masih bayi, adik perkenalkan, nggak mungkin gitu ya. Ibu perkenalkan, ya saya perawat Sasa misalnya, saya mau melakukan pengkajian fisik. Ibu saya mau, jangan bilang pengkajian fisik, tapi bahasanya yang lebih enak. Bu saya mau memeriksa badan adik, ya mungkin nanti butuh waktu sekian menit. Saya akan meriksa dari kepala sampai kaki, ya kira-kira ada yang tidak normal, nanti kita bisa diketahui. Kalau memang ada yang tidak normal, kita langsung laporkan ke dokter dan dibuat perencanaan selanjutnya ya itu. Jadi apa yang pertama, melakukan pendekatan membina hubungan terhadap orang tuanya dulu gitu. Ya, selanjutnya menjaga keamanan dan kenyamanan. Aman, nyaman, terutama karena kita berhubungan dengan klien yang usianya masih anak-anak. Nyaman dulu dia. Ya, cara berbicaranya kah, dari mulai cara berbicaranya atau melibatkan apa? Mari kita konsep bermain ya, melibatkan orang tua dalam melakukan intervensi itu yang harus kita lakukan. Ya, kita bawa mainan, saya ternyata pada saat nanti praktek keperawatan anak, ya teman-teman akan dibagi kasus oleh si A. Misalnya si A dapat anak usia toddler, si B dapat anak usia preschool. Berarti kita harus pelajari ya konsep perkembangan anak preschool seperti apa, konsep perkembangan anak preschool seperti apa. Nah dari segi bermain, dari segi cara berbicara, dari seginya itu kan dia punya ciri khas masing-masing. Nah itu yang perlu kita lakukan ya, kita harus melakukan
pada saat ketemu teman-teman sudah bisa langsung mensosialisasikan diri atau menyesuaikan lah sesuai dengan usia si anak. Oh, anak toddler biasanya dia sukanya seperti apa ya? Oh, dari segi permainannya seperti ini. Oh, cara berbicara seperti ini. Oh, tingkat ketergantungannya kepada orang tua seperti ini. Gitu. Oh, sangat tergantung banget. Nah, berarti jangan dipisahkan. Jangan coba-coba Anda atau teman-teman langsung, ibu keluar dulu ya, tunggu di luar. Saya mau periksa adiknya. Jangan coba-coba seperti itu kalau anaknya masih tergantungan. Yang ada apa? Nangis ya, riuh sendiri nanti pada saat kita melakukan pengkajian gizi. Ya, itu sekedar atau mengingatkan kembali tentang konsep keperawatan anak ya. Nah, kalau kita lihat dari prosedurnya ya, persiapan alatnya ya, nanti kita coba ya, kita coba lihat alatnya dulu ya. Di sini ada, nah ini yang saya ceritakan ya, ada ininya, bentuknya gajah, singa. Ini salah satu apa kemarin konsep apa? Atraumatik kayak. Jadi pada saat nanti dokter anak pada saat dia bawa ke ruangan atau apa, ininya macam-macam. Kan kemarin saya bilang kalau untuk salah satu mencegah anaknya tidak stres atau apa, di stres gitu ya, kita alihkan dengan alat-alatnya yang berupa yang sangat menarik ya, sesuai dengan ini mungkin nggak ada lagi ya Bu Umi ya kalau untuk termometer yang anak gitu, nggak ada ya. Nah, contohnya seperti inilah. Jadi nanti pada saat kita mau melakukan auskultasi, Dedek boleh nggak ya, si gajahnya pengen dengar suara adik, suara napasnya gimana ya, boleh nggak mau didengerin sama gajah kah, harimau. Nah, itu salah satu teknik distraksi ya, biar tidak terlalu anaknya stres, aduh takut nih diapain aku gitu ya. Kalau anak-anak kan suka yang seperti ini ya, suka dengan karakter-karakter tertentu. Itu biasanya untuk dari segi alat. Yang kedua, untuk perawatnya juga biasanya berbeda. Coba deh nanti kalau di ruang penyakit dalam gimana? Bajunya putih ya, kecuali pada saat kemarin teman-teman waktu apa ada kemarin yang masalah HIV mungkin ada pakai gown segala macam ya, normalnya kan putih. Tapi kalau di ruang perawat anak itu beda ya, apakah itu warnanya pink atau warnanya batik atau apanya, itu salah satu untuk mengurangi distress ya, distress semuanya lah, fisiknya seperti apa, psikologisnya seperti apa ya, itu konsep atraumatik ya. Nah, ada stetoskop, terus ada sphygmanometer ya, ini juga untuk yang anaknya. Ini yang dewasa ya Bu Umi, yang untuk anak kita nah itu untuk anak ya. Ada juga, ini kan polos ya, ada juga yang ada gambar bayi, gambar ini ya, macam-macam. Jadi semuanya alatnya yang menarik gitu ya. Gitu. Ya, mungkin ini nanti untuk digunakan pada saat anak yang sudah agak usianya agak besar ya. Oke, nah itu contoh alatnya. Terus apalagi ada alatnya, ada ini ya, sama seperti kayak alat pemeriksaan fisik orang dewasa. Manometer, ada autoskop yang dipegang Bumi ya, autoskop. Terus ada di dalam box sterilnya ada medline, ada reflex hammer, ada spekulum hidung, ada ini ya, tong spatel, ada penlight, kasa, ya, dan lain-lain. Terus untuk tinggi badan ya, tinggi badan, kaliper, banyak juga autoskop. Ini jadi dua ya, ada dua set. Nah, untuk bayi mungkin karena tadi tidak semuanya pasiennya agak gede anaknya, untuk timbang berat badan sama mengukur panjang badan. Kalau anak biasanya, anak bayi kita bilang panjang badan dan diukurnya seperti ini ya, kalau dia belum bisa berdiri. Tapi kalau sudah bisa berdiri kita menggunakan yang ini, yang biasa suka digantung ya, digantung gini terus ditarik ke bawah kayak gini ya. Ya, ini kalau untuk anak yang sudah bisa berdiri. Kalau belum, yang masih bayi biasanya di sini ya, dengan cara seperti apa ya. Ini kepalanya ya, kepalanya kita taruh yang sini ya,
mepet gitu. Terus kakinya bagian lutut kita rapatkan. Terus bagian tumitnya kakinya kita angkat, langsung kita ini ya, dekatkan seperti ini. Nah, kalau sudah dekat gini kita tinggal ini, karena di sini kan ada mat lainnya nih. Nih, tinggal lihat berapa ini ya panjang badannya gitu. Normalnya berapa, berat badan normalnya berapa, udah tahu kan kemarin? Ayo udah masih inget gak ya? Normalnya berapa berat badan? 2,5. Berapa? 2,5 2,5 apa? kilogram. 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 Kalau di gram kan berarti 2.500. Kecil banget. Ya. Panjang badan berapa kemarin? 45. 45 sampai 50 itu udah ini ya normal ya. Nah, kemarin kita sudah membahas ya bagaimana karakteristik matanya ya, mulutnya seperti apa, kalau anak yang normal sama anak yang PBLR putingnya seperti apa ya, telinganya seperti apa, apakah ada banyak rambut-rambut kecil halus. Udah lupa kayaknya selesai ujian tutup buku ke bawah semua kayaknya gitu deh ya kan. Nah nih ya, oke itu alat-alatnya tadi ya, medline udah. Terus teman-teman nanti pada saat ke rumah sakit alatnya tempis ini biasanya harus dibawa ya. Kenapa? Kalau kita ini nanti pasti ada bisa teaching dengan CI, silahkan nanti akan dilihat oleh CI-nya minimal ya melakukan tempis gitu. Kalau untuk yang lain mungkin ada alat yang dari sana, tapi kalau untuk tempis biasa kita dianjurkan untuk bawa sendiri-sendiri ya, sama seperti dengan KD kemarin kan ya, bawa sendiri-sendiri. Oke. Terus ada rapid hammer udah tadi, bengkok ya, bengkok untuk mungkin ada yang nanti kotor kayak gitu ya, apakah mungkin ada mengalami luka atau apa, kita bersihkan ya. Terus mainan, nah, mainan sesuai dengan usianya teman-teman ya, itu yang tambahannya ya. Untuk persiapan lingkungan dan segala macamnya itu sama ya dengan dewasa, kecuali TV-nya lebih beragam ya. Dewasa berapa normalnya? Nadi 60 sampai 100. Respirasi 16 sampai 20. Misalnya apa lagi ya? Ada apa lagi kalau misalnya itu? Tensi 120 sampai kalau anak berbeda. Anak usianya 100, nadinya berapa? Anak usia toddler nadinya berapa? Preschool itu beda-beda gitu. Jadi tergantung tingkat tumbuh kembangnya gitu. Begitu juga dengan tensinya. Infan berapa gitu-gitu beda-beda. Ya, itu yang teman-teman yang harus ada nilai lebihnya untuk menghafal di bagian anak gitu. Jadi jangan nanti tiba-tiba disamakan dengan orang dewasa, makan ya. Misalnya napasnya ada 20 sampai 40. Wah, ini udah di stres pernapasan, orang dewasa aja 6 sampai 24. Enggak. Ya. Orang anaknya neonatus ya normal-normal aja kalau segitu gitu. Ya, kalau tensinya mungkin lebih rendah dari dewasa. Ya, kalau dewasa kan 120 sampai sekian. Kalau anak tuh pasti lebih rendah lah. Ya, 80 per 60 kayak gitu. Lebih bawah lebih rendah lagi. Jadi itu dikatakan masih normal gitu. Jangan samakan dengan dewasa juga. Ya, gitu. Ya, mungkin ini bisa sementara ya, Bu. Sementara aja. Nah, untuk beberapa karena nggak banyak ya. Nggak banyak, jadi nanti dibagi secara acak, nanti mungkin teman-teman bisa baca ya. Bareng-bareng aja ya, bareng-bareng berdua. Ya. Jadi kita bisa lihat ya. Nah itu sekilas teori ya. Tiga. Ya, apa? Ya selain apa yang punya sekarang ya sebenarnya di handphone juga sama ya, cuma mungkin lebih enak dibaca ya.
Baik, kita mulai ya. Nanti kalau ada yang lewat mungkin bisa ini ya. Oke, yang pertama tadi ya sudah dari nanti pada saat ke orang tua langsung terjun lapangan tetap ya, komunikasinya tetap harus dijalankan ya, walaupun kalian masih observasi teman-teman, karena S1 memang observasi, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa melakukan tindakan ya, tindakan asal didampingi oleh si A. Teman-teman kasih tahu saya mau melakukan pemeriksaan fisik ya, kasih tahu si A yang pasti didampingin. Jadi jangan ada anggapan nggak mau, saya nggak mau ngapa-ngapain kan saya cuma observasi, tidak ya. Jadi jangan sia-siakan waktu praktek hanya untuk observasi bener-beneran kayak gitu ya, karena yang dinilai dari teman-teman adalah keaktifan. Jadi nanti si A pasti ngelaporin nilai si A seperti ini, soft skillnya, penampilan kliniknya seperti apa gitu ya. Nanti bulan 8 ya kita ketemu di rumah sakit ya. Oke, untuk persiapan tadi sudah. Nah, persiapan lingkungan ya sama ya, tempatkan kondisi anaknya di tempat yang nyaman ya. Kalau anak bayi enak ya, ibu ya saya bawa dulu adiknya ya, saya akan melakukan pengkajian fisik ya. Ibu bersedia atau ibu mau mendampinginya boleh ya. Biasanya sih di sekitar situ aja, kecuali kalau ada tindakan impuls ya, tindakan yang lain-lain, biasanya anaknya akan dibawa ke ruang tindakan. Ibunya boleh ya, ibunya pasti mengikuti, karena apa tadi ya, anaknya nangis dan segala macam itu sangat dibantu oleh orang tuanya, mulai dari dipegangin oleh orang tuanya ya, diiniin sama orang tuanya, didampingi, itu justru akan menurunkan sekali ya nyeri anak kayak gitu ya. Terus setelah itu, setelah izin ke ibunya, langsung kita melakukan ya. Tadi persiapan sudah ya, saya hitung alat sudah ya. Persiapan lingkungan ya, jauhkan dari benda-benda yang berbahaya ya. Obat-obatan ya, misalnya tadi dibawa itu ya, jauhkan. Setelah itu suasana yang nyaman dari segi pencahayaannya juga, apalagi pencahayaannya, apalagi di situ? Poin ke-18, siapkan meja ya. Kalau seandainya memang di ruangan itu mempisnya, berarti tempat tidurnya harus yang benar-benar terjaga, karena resiko jatuh pada anak ya. Berarti pasang bed plang ya, pasang bed plangnya kalau kita langsung di itunya ya, di ruang rawatnya ya, takutnya resiko jatuh ya. Setelah itu apa lagi? Persiapan klien dan keluarga ya. Jadi sudah ya, tapi kita ulang lagi. Selamat pagi Ibu, saya perawat Ida, saya yang berdinas pagi ya, pagi. Jadi nanti mulai dari jam 7 sampai jam 2 saya akan bertugas di ruangan ini ya. Rencananya hari ini saya akan melakukan pemeriksaan seluruh badan anak Ibu dari kepala sampai kaki ya. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat sejauh mana ya perkembangan anak Ibu, sejauh mana apakah ada yang tidak normal ya, sehingga nanti saya bisa langsung memberikan laporan ke dokter dan langsung kita tindak lanjuti ya. Itu tujuannya. Selanjutnya menjaga privasi ya, walaupun anak tetap ya kita jaga privasinya ya, walaupun dia bukan dewasa, mungkin dia belum tahu malu dengan orang lain, tapi tetap ya menjaga privasi tetap ya, itu salah satu SOP kita melakukan tindakan jaga privasi. Terus apa lagi? Ngatur posisi ya, posisinya yang enak, terus yang senyaman kita ya. Jangan pada saat kita melakukan infus sebelah kanan misalnya, tapi kita posisinya di sebelah kiri gitu ya. Jadi posisinya yang enak bagi kita dan nyaman juga bagi anaknya ya. Selanjutnya apa lagi? Tingkat kesadaran. Nah, kita nilai ya. Kalau untuk masih ingat tingkat kesadaran? Ayo, tingkat kesadaran sama aja dengan komposmetis. Ayo, komposmetis, delirium, somnolen, stupor ya, atau delirium. Masih ingat verbalnya? Ininya berapa? Ice-nya? Motoriknya? Ya Allah.
Nah, apa aja A? Apa aja A? Apa aja A? Ayo A, apa aja? Motoriknya di mana A? 4. Terus? Are you sure? Ya, tolong dibaca lagi ya. Karena dipakai terus, Neng. Dipakai terus nih. Jadi jangan lupa pempis anak atau di KD udah wassalam, udah selesai, nanti nggak dipakai lagi, enggak, semuanya terus sampai akhir teman-teman. Ya, jadi tolong dicek lagi ya. Saya nggak mau ngejelasinnya lagi. Udah semester 4 kayak semester 1 gitu ya. Jadi tolong dibaca lagi. Jadi kita lihat ya tingkat kesadarannya ya, kira-kira anaknya masuk ke mana nih gitu ya. Nah, itu juga menjadi catatan penting bagi kita. Anaknya komposmetis kah ya, terus nanti ada struktur kah dan lain-lain ya. Tolong diingat lagi. Setelah itu baru kita lihat kondisi umumnya, keadaan umumnya. Dari segi apa aja? Ekspresi wajah, nyeri, Anak menilainya dari ekspresi wajah, terutama untuk anak-anak yang mungkin belum bisa berbicara ya, betul, masih belum bisa verbal ya. Kalau untuk anak yang tentunya usia yang mungkin kurang dari 1 tahun, jadi kita melihat ekspresi wajahnya. Untuk apa? Untuk menilai dia nyeri tak? Keluar deh Sumatera, nyeri tak katanya ya, nyeri atau tidak gitu ya, dari meringis, dari apa itu kan kita bisa melihat ya dia ada nyeri atau tidak gitu ya. Terus kenyamanan dia juga dengan ekspresi wajah ya, dengan melihat kita dengan kayak seperti menarik diri, takut-takut, itu juga menjadi salah satu indikator kita ya terhadap kondisi umum si anak ya. Terus ada ketakutan tadi udah ya, defisit mental untuk gangguan yang saya gangguan mental ya, itu mungkin akan lebih terlihat jelas untuk anak-anak ya. Postur ya, kalau untuk anak kurang dari 2 tahun mungkin tidak terlalu terlihat ya. Kalau untuk anak yang 2 tahun ke atas dia akan terlihat ya. Mungkin kalau nyeri mungkin dia akan memegangi daerah yang nyeri ya, biasanya perut kah ya, tergantung posisi nyerinya di mana ya, dia akan langsung megang gitu ya posisinya. Terus perilakunya ya, reaksi terhadap stres, kemarin kita juga sudah bahas ya. Apa kira-kira masih ingat nggak? Dia udah stres dengan orang baru, apa biasanya? Nangis. Terus apa lagi? Nangis kencang. Terus apa lagi? Teriak-teriak ya. Kita bisa memantau anak itu dari segi perilakunya. Kadang menendang, agitasi ya, menendang kita, pipisin ada loh ya, pipisin kita, itu salah satu perilaku ya. Karena apa? Anaknya sudah stres duluan gitu ya. Dengan kita mendorong troli atau membawa baki ya, padahal kita misalnya mau tensi aja kan, kita nggak melakukan perlukaan apapun ya, tapi dia sudah stres duluan. Akibatnya apa? Atau bisa juga selain tadi ya fisik, bisa dengan verbal ya, manis ya gitu, nantilah langsung lah ya, teman-teman terjun langsung. Jadi apa yang saya sampaikan buktikan sendiri gitu ya. Tapi kalau yang manis ya itu mungkin untuk anak yang sudah agak gede gitu ya, jadi saking stresnya dia muncullah ya verbalnya gitu. Kalau untuk anak kecil paling nangis ya gitu, ketakutan segala macam ya, itu perilakunya ya. Itu teman-teman harus mengkaji. Nah, lihat ya, kalau untuk orang dewasa apakah pernah dipisah-pisahkan dan juga di pernapasan? Kalau ini coba lihat, wah banyak ya, banyak kan? Bagaimana dari segi nadi dari neonatus, toddler ya, school itu beda. Dari segi pernapasan neonatus, infant, toddler banyak sekali ya. Nah, jadi gimana Bu? Ya harus dihafalin, harus tahu batas-batasnya. Jadi pada saat ketemu dengan klien, pada saat ketemu kalian dengan pasien anak ya, jangan seenaknya nanti nulis di laporan nggak normal gitu. Ya, nggak normal, padahal untuk ukuran segitu normal gitu. Inilah ciri khas ya, ciri khas di keperawatan anak ya. Kita lanjut lagi ya, untuk ukur dari cuci tangan
tangan, ya tetap cuci tangan. Karena apa? Untuk meminimalkan infeksi ya. Karena kita misalnya dari anak ke anak satu lagi, misalnya pindah, kita ukur tensi, ukur suhu dari anak ke anak lain. Kalau nggak cuci tangan, apa? Bakteri yang dari anak satu pindah lagi gitu. Kan udah kebayang imunnya, sistem imun anak gimana? Belum ya, belum maksimal kayak orang dewasa. Jadi kalau sempat kita tidak ada ya cuci tangan yang dengan baik, ya pasti dari anak bayi menular terus ya. Apalagi kalau nanti teman-teman langsung di prakteknya di ruang peri ya, peri. Jadi ketemu anak yang PLR, ketemu anak yang asfiksia, ketemu dengan anak yang prematur dan lain-lain. Nah, anaknya di inkubator, teman-teman melakukan ganti pampers misalnya, ya buka inkubator satu, taruh satu lagi, masuk lagi tangannya gitu. Ya udah, ya tingkat infeksinya juga tinggi. Makanya kemarin pada saat bulan 3 kemarin sempat di stop karena apa? Ya kesalah teledor juga gitu ya. Infeksinya tinggi karena ya itu kurang ya perawat salah satunya. Ya, jadi dari anak satu ke anak yang lain kurang ya. Untuk salah satunya adalah cuci tangan. Ya, oke, kita lihat untuk yang nadi. Ya, kita buka biasanya. Ya, untuk dewasa biasanya di mana? Di lengan. Nadi apa? Jangan bilang di lengan, nadi apa? Oh, Brachial. radial. Ya, radial begini. Kalau untuk bayi nggak akan kepegang, nggak akan bisa, nggak akan terdeteksi. Ya, kita harus menggunakan stetoskop. Terus kita pilih nadi mana? Nadi apikal. Mana apikal? Mana? Ini lulus KD-nya nggak nih? Lulus. Nadi apikal di atas puting bayi. Ya, di atas puting bayi. Kita dengerin ya menggunakan stetoskop. Karena apa? Masih tangan kita nggak terlalu sensitif. Selain itu, nadi anak bayi itu masih denyutnya pelan sekali. Jadi kalau untuk bayi ya ini lihat ya, di situ sudah ada ya nadi ya, tentu kurang dari 2 tahun biasanya. Jadi pasiennya mungkin untuk 1 tahun 6 bulan misalnya, pakailah stetoskop ya, stetoskop anak terutama. Kita dengerin nadinya di nadi apikal. Kalau sudah lebih dari 2 tahun sudah bisa kita di nadi radialis menggunakan telunjuk ibu jari ya, seperti ini ya, bisa kalau lebih dari 2 tahun. Kalau kurang dari 2 tahun, ingat pakai apa? Stetoskop di nadi mana? Apikal. Selain nadi apikal, mungkin itu tambahan biasanya di nadi mana lagi? Ayo. Femoral. Di mana femoral? Kaki. Ya, di sini. Itu makanya kalau anak bayi kalau kita melakukan AGD suka di arteri sini karena apa? Denyutnya gede. Gitu. Ya, jadi ada apikal, femoral. Ya, oke, itu untuk nadi. Nah, nilai normalnya lihat neonatus gimana? Berapa neonatus? 80 sampai 160. Tinggi kan? Tinggi. Ya. Infant? Infant atau infant toddler? 60 sampai 110. Usia sekolah? Sama. Ya, gitu. Ya, gitu. Jadi nanti pada saat teman-teman, oh anaknya masih di neonatus, pada saat didengerin, kok lama banget ya, kok sampai 100? Kira-kira normal nggak? Ya, kalau dewasa lebih dari 100 ada apa? Ada kelainan ya kan? Kan maksimal sampai berapa? Dewasa? 60. Berarti kalau sampai 120 berarti ada apa? KMB. Ada apa? Ya apa namanya? Takikardia.
selanjutnya itu sudah ya dengan cuci tangan. Ingat ya, kalau untuk mengukur nadi di mana tadi? Bayi kurang atau anak kurang dari 2 tahun. Nah, di mana? Apikal. Dengan menggunakan apa? Dengan bantuan apa? Stetoskop. Selain di apikal, Femoral. Oke. Ya. Terus pernapasan, ya. Pernapasan kalau untuk dewasa biasanya kita mengamati pergerakan dada. Kalau untuk anak biasanya kita pakai apa? Lihat abdomen, karena dia masih pernapasan abdomen, gitu. Ya, kita amati bukan dadanya karena agak sulit ya kalau untuk dada, tapi lebih ke abdomen. Ya, nih lakukan pengukuran dengan mengamati gerakan abdomen. Ya. Nah, kalau untuk anak usia lebih usia sekolah itu sudah kita kembali ke area yang lebih kayak dewasa, ke bagian dada. Ya. Nah, itu juga ya pernapasannya juga beda-beda. Neonatus, ya. Neonatus sekian, ya. Berapa neonatus? 30 sampai 60. Ya. Terus infant, ya, 30 sampai 50, toddler gitu ya. Jadi nilainya berbeda-beda. Ya. Jadi tolong dipahami, dihafalin, ya. Oke, untuk tekanan darah, ya, tekanan darah biasanya tekanan darah ini diukur di atas usia 2 tahun, ya. Tapi kalau untuk anak-anak yang misalnya kondisi tertentu, ya mungkin yang harus dilakukan observasi memang secara berkala, ya. Biasanya kita biasakan lakukan pempis juga, ya, terutama untuk yang bagian nadi. Sama ya caranya, ya. Sama caranya kalau nih letak ininya, ukurannya juga akan lebih kecil, ya. Biasanya kalau untuk misalnya 2 tahun gitu pakai yang begini, tapi kalau untuk yang baru lahir biasanya kayak elektroda aja ditempel-tempel. Ada yang pernah tahu kan? Pernah lihat? Ya, jadi tempel. Jadi nggak pakai beginian. Ya, tapi kalau udah 1 tahun, 2 tahun ini udah bisa pakai ini ya. Sama caranya. Ya, ini yang masih ingat caranya gimana? Masak, manset, terus di atas berapa? 3 jari. Ya, anggap aja ini udah 3 jari ya, karena ini habis nih. Atau ini ya harusnya ya. Tapi saya sering pakai itu. Wajahnya belum jadi ya. Oke, udah ya. Setelah itu gimana? Udah pasang. Terus sama kayak cara yang dewasa, ya. Kita raba dulu. Ya. Raba terus kita pompa sampai tidak teraba lagi ya. Kalau sudah itu langsung baru pakai stetoskopnya di area mana? Nadi mana? Di atas tadi ada nadi. Setelah itu pompa lagi, ya. Baru nanti kita apain? Turunkan. Ya, terdengar suaranya yang pertama itu. Kalau suara pertama apa? Sistol. Lupa. Sistol. Yang terakhir? Sistol. Ya, oke, sama seperti itu. Nah, teman-teman silahkan cek ya, neonatus berapa, ya. Neonatus berapa itu? 50 sampai 70 per 25 sampai 45, begitu seterusnya, ya. Jadi nanti pada saat teman-teman ke rumah sakit, nah ini harus dipahami ya, karena setiap itu berbeda. Jadi caranya sama aja, kecuali tadi yang saya bilang, kalau untuk pempis yang bayi baru lahir ya Bu Umi, nah itu lebih banyak lagi. Tapi kalau ini sama aja, ya. Begitu juga untuk selanjutnya suhu, ya. Suhu kita siapkan. Biasanya kita bawa baki kecil ya, baki kecil. Kita kalau ke pasien bawa baki juga yang kecil, ya kita taruh, ya. Terus apa? Kita siapkan untuk ini untuk yang digital. Ya sekarang mah udah kayak gini semua. Kalau zaman dulu saya pakai yang Aerox harus pakai
apalagi cairan ya, desinfektan segala macam dicelupin dulu, diturun-turunin dulu kayak gitu ya, baru nanti dipakein kasa ya, macam lain sudah modern, sudah enak gitu ya. Tapi tetap ya sebelum ini kita harus kita keringkan dulu apanya, ketiaknya, aksilanya ya, dikeringin dulu, takutnya bisa ada keringat, ada apa gitu ya. Ya kita kan untuk mengetahui suhu yang ini ya, mana ya, ada berapa cara pengukurannya untuk suhu? Ada Apa aja? Oral, Rektal. rektal. Ya kira-kira yang mana yang suhunya benar-benar mendekati suhu tubuh yang benar-benar real? Rektal. Ya, rektal. Ya, real banget. Ya, tapi jarang sih, ya jarang dilakukan. Biasanya kalau sekarang udah pakai Timpani udah langsung sensor gitu ya, atau minimal kalau memang rumah sakit yang mungkin peralatannya masih terbatas, biasanya kita pakai aksila. Ya, ini cuma aksila aja ya Bu, ini ya. Untuk yang itu enggak ini. Ya, jadi tadi sudah dibersihkan. Ya, anak kan susah ya, anak suka bergerak segala macam. Rektalnya ada. Ya itu ya, yang zaman dulu nih ya. Oke ya, kalau dulu saya pada saat praktek, sering mengganti ini. Ya, waktu saya dulu pakai yang di rumah sakit, tahu-taunya pecah bar kayak gitu ya. Namanya juga mahasiswa kadang ceroboh gitu ya. Tapi kalau sekarang kan udah nggak pakai ini, jadi nggak ada resiko mengganti barang rumah sakit lah ya. Oke, jadi biasa pakai seperti ini ya. Terus kita iniin ya, kita minta bantuan ibunya ya. Kalau untuk kita mungkin dengan pegangin kayak gini dia takut, tapi kalau ibunya mungkin lebih nyaman gitu ya. Nah kalau ini kan otomatis ya, otomatis bunyi ya sudah kita ambil. Nah setelah itu kita ambil kasa lagi, kita bersihkan ya. Jadi pada saat nanti ke anak lain ya, lebih baiknya kita ganti, atau kalau tidak mungkin kan tadi sudah dibersihkan, jadi tidak meminimalkan lah ya efek penularan. Nah itu ya kayak gini ya, ini dimasukin ya, sampai berapa biasanya, sampai 15 menit gitu ya. Nah, jadi nanti kita turunkan dulu ya, sampai di benar-benar turun ke bawah, baru kita masukin ini ya. Teman-teman udah tahu kan ya, nanti silakan kalau mau lihat alatnya. Oke, itu normalnya berapa suhu? Di oral 33 sampai 37. Oke. Ya. Nah, itulah. Kan ada perbedaan ya. Yang paling ini juga yang mana yang rektal kan, yang mendekatin melihat suhunya ya, seperti apa sih. Ya, itu untuk mengukur suhu tubuh ya. Terus mengukur skala nyeri. Nah, ada tambahan, sebenarnya dewasa juga ada ya. Cuma dewasa mungkin lebih gampang di ngeceknya ya enggak? Pak, ada yang nyeri sebelah mana Pak nyerinya? Kira-kira kalau nilai 0 sampai 10 nyerinya nilainya Bapak kasih nilai berapa, kan enak. Kalau untuk orang dewasa. Kalau anak bayi gimana ya? Susah. Nah, di situ tuh ada ininya ya, ada skala ukurnya. Ada namanya kalau neonatus NIPS ya. Nanti secara teori akan kita bahas ya. Karena tadi nggak masuk, jadi harusnya tadi kita bahas tentang nyeri, skala nyeri dan lain-lain. Tapi nanti mudah-mudahan minggu depan kita mulai masuk ya sama pengukuran tumbuh kembang ya. Jadi kita melihat NIPS itu yang diukur apa sih, dari segi tangisannya ya, tangisannya yang seperti apa, tangisannya yang mungkin sampai suaranya melengking, nah itu nilainya ada gitu. Terus dari gerakan ya, gerakan anak ya kalau bayi. Nah, terus jangan anggap sepele ya, kalau anaknya nangis melengking itu menandakan apa? Adanya nyeri. Anak nggak bisa ngomong, mah sakitnya sebagian di bagian ini mah gitu ya. Sakitnya ini loh kayak gitu ya. Sakitnya tuh di sini enggak gitu ya. Tapi dengan cara tangisan, dengan gaya atau gerakan tubuhnya itu. Makanya nanti kita ngebahas NIPS ya, fast leg ya.
Terus wong, jadi ini masing-masing di stase itu untuk alat ukur nyerinya. Jadi beda-beda. Ya, lebih kalau untuk anak usia sekolah ya, sama kayak kita bisa melihat dari segi wajahnya, kira-kira sakitnya mana, apakah tersenyum gitu. Pernah tahu dari tersenyum atau dia seperti kayak smile yang mulutnya seperti itu, nah itu VAS ya, atau dengan wong ya. Tapi kalau yang NIPS itu tadi dari tangisan sama gerakan aktivitas tubuh ya. Oke, terus setelah itu baru beres di TV ya, baru beres di TV ya. Selanjutnya kita melakukan antropometri ya, pemeriksaan antropometri dari berat badan, tinggi badan atau panjang badan, lagi lingkar kepala, abdomen ya, dada, banyak sekali ya. Ya, kita coba lakukan ya. Ada nilai normalnya ya, harus apa? Apa? Ya, oke, kita lihat yang pertama antropometri. Ada berat badan ya, kita lihat. Kalau anak ya, ini saya anggap anaknya mungkin ketemu teman-teman anaknya usia 6 bulan misalnya ya. Berarti pada saat penimbangan berat badan itu pampers ya, misalnya pampers harus dikurangin ya. Misalnya pampersnya kita timbang, nanti ada standarnya biasa rumah sakit, misalnya untuk pampers sekian berapa gram biasanya? Mungkin orang rumah sakit ya. Anak katanya Bu, di biasanya perawatan. Oh, perawatan anak ini. Nah, jadi ada standarnya. Setelah dikurangin pampers kayak gini gitu ya hitungnya gitu. Atau kalau memang tidak pakai pampers, kita buka ya, kita buka semuanya bajunya ya, kita buka ya. Oke, karena kemarin kan kita tahu ya anak resiko apa, hipotermi ya kan. Jadi jangan dibuka semuanya, kita tetap kayak gini. Yuk ya, kita bawa ya, bawa ya. Nanti pas di sini baru kita ini lagi kayak anak beneran nih. Kita timbang, oke ya. Sebelum ditimbang kita biasa suka ini dulu ya, kalibrasi dulu, bener nggak dia di 0 gitu ya. Nah, normalnya berapa tadi? Ayo, 2,5 kilogram sama 4 kilogram. Ini udah panjang badan, berat badan. Selanjutnya ada yang mau kesini? Ada yang mau kesini? Sok. Aku Bu. Mau kesini? Aku mau. Ya sok. Caranya nanti gantian ya. Ya. Yang lihat ini kepalanya. Ini kan ininya ya, mat lainnya. Kepalanya kita taruh sini ya. Terus ini kan ininya, tutupnya. Terus kita pakai gini, terus kita iniin. Dikatasin. Terus baru kita dorong seperti ini yang didorong. Nah, kita lihat di sini ambilnya berapa. Kita di sini paling itulah panjang badan ya. Untuk anak kan belum bisa berdiri. Kalau untuk anak udah bisa berdiri, udah yang tadi itu aja ya. Oke, udah. Ini kita balik lagi ke panjang badan sudah, berat badan sudah. Kita langsung ke apa lagi? Lingkar kepala. Lingkar kepala. Kita ambil neckline, namanya neckline ya. Ada yang senti, ada yang inci ya. Biasanya kita pakai yang ininya di dalam ya, incinya ya. Terus kita lingkarin dia yang paling ini ya, menonjol ya, yang paling menonjol. Jangan kalian nanti ininya di sini tapi ininya nanti di sini. Jadi yang ininya juga menonjol, ininya juga yang paling ini. Biasanya dia di atas alis ya, yang paling menonjol itu di atas alis ya. Normalnya berapa? 30 sampai 33 cm ya. Nah, ya di atas alis. Nah, ini 31 ini anaknya. Oke, setelah kepala kita turun ke lengan.
kalian aja ya. Saya mau ke lingkar dada dulu. Lingkar dada gimana Bu caranya? Sama ya, kita masukin ya seperti ini di belakang tuh ya. Terus kita tarik di atas puting, di atas puting. Jangan teman-teman di ini ya, misalnya di atas sini gitu ya, bukan, tapi di atas ya, di atas puting. Udah sama ya, lingkar kepala dada itu sama 30 sampai 33. Habis ke itu mana lagi? Abdomen. Banyak kan kalau anak Semua dilingkari. semua dilingkari ya. Nih kita lihat dia di atas apa? Tali pusar. Ya kalau bayi baru lahir, tapi kalau ini ada di atas apa? Ya, umbilikal. Ya di atas pusat gitu ya. Nah, ini sama 31, tapi kan tadi 31 33, ini 31 sampai 35. Ya, tuh nilai normalnya. Oke, beres. Setelah itu baru ke lingkar lengan atas lila. Lihat teman-teman caranya, tarik ya dari akromion ke oligramnon. Dari sini sampai ke sikut, bahasa ininya ya, di kanan ke ini ya, akromion. Dah ini berapa nih ya, misalnya di sini 8, berarti kita ambil titik tertengah berapa? 4. Baru kita ya putar, kita tarik berapa senti dia ya. Nah setelah itu dapat dah berapa nih? Oh ternyata 7 cm ya, maksimal biasanya 10 cm ya. Oke, kita normalnya biasanya kalau misal bayi baru lahir itu 5 sampai 10 cm ya. Terus tadi kan yang tarik tengah ya, jangan dilepas ya, titik yang tengah tadi kita langsung ambil alat apa? Kalimbol untuk menentukan apa? Skin. Ya tadi skin test. Gak apa ya, sudah siang dimaklumin ya. Oke, sudah kayak gitu kita tinggal tarik sedikit ya, kita ukur ya, dicubit sedikit ya. Ini ya, yang plastik biar nggak ini sama anaknya ya, nggak tajam ya, kalau kasihan untuk bayi gitu ya. Oke, sudah kita cubit sedikit ya, biasanya sih 0,1 ya, 0,1 sampai 0,5 biasanya ya. Oke, udah selesai atropometri, baru selesai ya. Jadi skin fold ya, atau TSM kan udah biasa ya, TSM gitu ya. Oke, jadi berat badan sudah, panjang badan sudah, lingkar kepala sudah. Ini kan tadi ada lingkar dada, lingkar perut, ditambahin ya di situ ya, catatan teman-teman ya, karena di sini cuma lingkar kepala sama lila aja kan, lingkar lengan atas. TSM yang masukin, abdomen yang masukin, lingkar dadanya masukin ya. Oke ya, takutnya ketemu nanti pada pasien yang kurang dari 1 tahun, kalian harus menghitung itu atropometrinya ya. Kalau untuk anak besar nggak terlalu. Kenapa? Karena kan pada saat bayi kan kita nutrisinya memang benar-benar harus perhatikan ya, sampai timbang berat badan aja setiap hari ya, berat badannya. Oke, setelah itu apa lagi? Langsung ke kepala ya, langsung ke bagian kepala. Apa sih yang dilihat ya? Pemeriksaan kepala, lihat ya. Kalau untuk infant, nah di sini harus teman-teman harus perhatikan sekali ya, suturanya. Apa Bu? Sutura ya, yang tengah itu kan, kalau bayi ini nih suturanya ya, kelihatan ya, kelihatan ya. Nanti kan kayak ini kan kelihatan ya nih, nanti dibagi ini lagi ya, digitalis ya, frontalis kayak gitu ya. Coba lihat di situnya, ini ya gambarnya ya kan, ada kan? Ada. Nah di situ ya. Jadi teman-teman harus perhatikan normalnya untuk fontanel nih ya, fontanel nih tengah-tengah ya. Fontanel ini
berapa? Nutupnya 6 sampai 18 bulan. Jadi teman-teman kalau punya dedek bayi, ya ini pasti akan kelihatan banget. Dia akan lama menutupnya sampai usia 18 bulan. Dari berapa bulan? 6 sampai 18 bulan. Di situ ada kok. Ya, ada. Kenapa ini sangat mempengaruhi perkembangan otak? Ya kan, kalau dia cepat nutup, dia kemudian akan juga ya berat sama ininya besar otak. Ya, ini satu yang frontalis. Ada yang bagian belakang, posterior. Nih, ini akan lebih cepat. Ya, nih. Ya, ini akan lebih cepat. Berapa bulan? 2 sampai 3 bulan dia akan menutup. Ini lebih cepat. Ya, jadi ini yang agak lama. Nah, ya. Kayak pada saat lihat ubun-ubun kan ada kayak kelihatan duduknya ya. Jadi pegang kepala. Wah, curiga. Oke ya, itu untuk yang infan itu harus diperhatikan sekali ya. Nah, itu nanti di maternitas juga akan lebih dibahas. Yang pada saat bayi baru lahir. Jadi nanti mungkin Bu Sri akan menjelaskan ada namanya mola. Ya, bagaimana letak suturannya, ada tumpang tindih enggak? Biasanya kalau bayi baru lahir, apalagi lama di jalan lahir, itu nanti kadang ada suturannya yang tumpang tindih seperti ini. Kayak gitu. Itu bayi baru lahir biasanya. Nanti mungkin Bu Sri akan lebih membahas ya, karena udah ke maternitas. Oke. Itu untuk yang infant. Untuk yang toddler ya biasanya yang kita perhatikan apa? Ininya ya sama kayak dewasa. Ya, apanya coba? Distribusi rambutnya, kebersihan rambutnya, kesehatan rambutnya, apa lagi? Kesimetrisan. Apa? Warna rambutnya, ya distribusinya seperti apa ya, merata atau tidak, apalagi? Bentuk kepalanya boleh, ya bentuk kepalanya ada apa, ada jenis apa aja, makin ditanya, ayo. Hydrocephalus, iya, microcephalus. Ya, jadi kalau hidro berarti pembesaran karena apa? Cairan, ya penumpukan cairan. Ya, kalau yang mikro kecil ya intinya, ya itu terjadi karena kelainan kongenital. Jadi pada saat pembentukan kepala, tulang kepala itu tidak normal, ya microcephalus. Ya, oke itu sudah. Ya, terus selain itu ada lesi ya. Lesi, terus apa lagi? Penyebaran udah, distribusi rambutnya, apa lagi? Pembengkakan. Nah, tadi takutnya ada hal-hal tertentu ya, apakah itu karena benturan atau apa? Ya, kalau untuk anak bayi baru lahir biasanya karena apa? Lama di jalan lahir. Ya keluar masuk. Atau karena jenis persalinannya normal, tapi ada yang pakai apa? Vakum, forceps. Nah, itu nanti akan seperti ngaruh. Iya. Akan ada seperti kayak kaput ya di kepalanya. Pernah lihat itu? Nah, benjol nanti di sebelah sini. Tergantung di mana dia pada saat di ini ya, di vakumnya atau dipakai apa satu lagi? Forceps. Forceps kayak gitu ya. Forceps sih biasanya di bagian sini, tapi kalau vakum kan sebab kayak gitu. Nah, itu biasanya ini. Nah, itu juga pada saat bayi baru lahir itu harus dicek ya. Setelah itu wajah. Ya, untuk wajah sama kayak orang dewasa saja. Apa? Simetrisan ya. Simetris enggak? Dari segi inspeksi ya bentuknya seperti apa ya, simetris enggak ya wajahnya. Kadang ada mungkin kelainan saraf ya, mungkin ada terjadi mungkin matanya ada strabismus dan lain-lain kayak gitu ya. Terus apalagi kebersihan wajahnya ya, ininya terus apalagi warna, ada pembengkakan, ada udem atau tidak ya, itu hampir sama dengan yang dewasa saja ya. Nah, ini yang untuk pemeriksaan mata juga untuk anak, karena anaknya memang sudah lebih dari 2 tahun. Jadi kalau teman-teman bisa ya 3 tahun bisa dilihat seperti apa gitu ya, sama ya kayak orang dewasa ya kan, sama. Kecuali pada saat bayi baru lahir, setiap organ itu ada refleks. Mata ada refleks, hidung ada refleks, telinga ada refleks, mulut ada refleks, ekstremitas atas bawah ada refleks, abdomen ada refleks.
Semua ada refleks. Nanti Bu Sri ya itu yang akan ini ya. Tapi kalau untuk yang ini sama ya, warnanya seperti apa ya, warnanya gimana biasanya? Normalnya sklera, normalnya putih. Kalau tidak normal warnanya kuning kayak gitu ya. Dicek ya warnanya ya. Terus apalagi kondisi matanya seperti apa, simetris apa tidak. Terus apa lagi? Konjungtivanya normalnya gimana? Konjungtiva normalnya warnanya apa? Merah muda. Terus apa lagi? Posisi alisnya simetris ya, simetris. Terus letak apa lagi? Ya, pergerakan bola matanya tadi ya. Ini ya sama kayak dewasa kan ya? Refleks. Nah, refleks ini sama kayak dewasa, tidak ada yang membedakan. Ada refleks kornea, refleks pupil sama kan dewasa. Pupil gimanain? Center Rangsangan cahaya. Ya, kalau kornea A, ayo A, refleks kornea gimana A? Pakai kapas yang dipilin ya, ditaruh di ujung, biasanya ngedip. Sama kan kayak dewasa. Oke. Terus apalagi? Lapang pandang. Ya, sama kayak dewasa ya, karena memang anaknya sudah kita anak itu ini. Ya, dengan gimana kemarin caranya? Ya, dilihat ya. Sejauh mana, bisa terlihat nggak sejauh mana dia gitu ya, lihat dari ininya. Oke, itu lihat. Terus dari selanjutnya hidung ya, hidung seperti apa ya, kesimetrisannya ya, apakah ada apa deviasi tulang hidungnya ya, bagaimana penciumannya ya, gitu sama saja. Terus septumnya, kebersihannya ya. Terus ada palpasi ya, adanya nyeri. Apa aja? Masih ingat? Sinus? Ini di sini. Sini. Frontalis, terus hidung ini bawah mata. iya, apa itu sinus? Ada. Maxillaris. Ethmoid. Sphenoid. Ya, tolong dihafalin yang mana yang frontalis, yang mana maxillaris, yang mana mandibular, yang mana itu? Ya, tolong. Jadi sama aja. Oke, terus ke telinga. Ya, telinga. Ya, telinga. Kita melihat apa? Inspeksi apa? Bentuknya, kebersihannya, ya simetris kanan kirinya, tes pendengarannya, ya kita juga sama seperti yang dewasa. Ya, pakai apa? Kita menggunakan apa? Garpu talam. Ada tes apa aja? Swaba, Rina. Ya, Rina. Gimana caranya? Yang di kepala apa? Rina itu untuk mengetahui apa sih? Ya, Antaran tulang, antaran udara. ya. Gitu. Gimana caranya pukul? Habis itu kita ke sini, ya. Ajak bicara anaknya, Dek, bilang kalau sudah tidak terdengar. Habis itu baru kita pindahin ke sini, ya kan? Ya. Nah, kayak gitu. Tapi kalau untuk bayi baru lahir kan nggak bisa. Ya, ada cara lain. Dengan apa? Ya, dengan kita suka kagetin biasanya. Ya, kayak gitu aja dia sudah. Ya. Nah, kalau anaknya tidak bermasalah dengan pendengaran, dia pasti akan kaget. Kecuali kalau anak yang bermasalah dengan pendengarannya, berarti dia mau kita apain, kita kurang begini juga nggak akan ini. Ya, makanya orang tua suka bilang ya, gimana? Biar anaknya jangan suka kagetan, suka diapain? Gobrak. Ya, gitu. Nah, itu mungkin untuk ini ya. Nah, selanjutnya harus ingat nih teman-teman, kalau anak ya kurang atau lebih dari 3 tahun, gimana cara ininya? Pindahnya digimanain? Sama kan kayak orang dewasa, gimana? Untuk melihat biar lubang telinganya terbuka, biar kita gampang melihat bagian dalamnya gimana? Ditariknya gimana? Tarik, terus kemana dulu? Ke bawah. Lebih dari 3 tahun. Di situ ada loh. Ke Tarik bawah. Ina ke atas, lebih dari 3 tahun. Oh, ke belakang.
yang lebih dari 3 tahun loh ya. Ya. Gimana? Ke atas, Ke belakang, Masukin masukkan otoskop, terus ke lubang telinga. ya, baru kita masukin melihat pakai autoskop. Ya, bukan stetoskop ya, autoskop. Nah, di situ kita melihat lebih terbuka jalan ininya ya, buka telinganya. Kita bisa melihat serumennya lebih jelas. Serumen, tahu serumen? Kotorannya. Terus apa lagi yang kita lihat? Bagaimana kondisi gendang telinganya ya? Seperti apa? Normalnya dari segi warna merah muda. Terus kalau gendang telinganya masih utuh gimana? Pantulan cahayanya gimana? Mantul ya, mantul. Jadi ada kelihatan ya memantul cahaya. Kalau gendang telinganya sudah rusak, cahayanya tidak akan memantul ya, bus. Ya, itu untuk telinga. Oke, sama kan kayak orang dewasa? Oke, pemeriksaan mulut. Ya, pemeriksaan mulut. Ya, kita lihat apa aja mulutnya. Ya, kondisi mukosanya seperti apa. Ya, apalagi simetrisannya, kelembabannya tadi, mukosanya, keutuhannya, takutnya ada apa? Bibir sumbing. Ya. Nah, pada kaget. Ya, nah itu, ya takutnya ada yang hal-hal yang seperti itu dari segi inspeksinya. Terus apa lagi? Buka mulut. Kalau untuk anak yang sudah ini kan kita bisa ya nyude coba buka mulut gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk bayi baru lahir ya agak sulit ya. Tapi paling kita kalau bayi baru lahir refleks dengan kita dekatin aja dia bisa nyari ya, bisa menghisap. Nah itu juga bisa diukur dengan kemampuan untuk buka mulutnya ya. Nah itu untuk yang bayi baru lahir. Terus apalagi? Gusi, refleks menelan ya, Sama kayak dewasa. sama kita giniin ya, sama. Jadi tidak ada bedanya karena anak ya, kecuali kalau bayi baru lahir. Terus apalagi? Gusi ya, kita lihat ya. Kita biasanya kalau bayi baru lahir bisa pakai itu tadi ya, tong spato. Tapi kalau anaknya sudah ini kita suruh buka mulut aja ya, coba buka mulutnya ya. Kita menggunakan apa? Penlight, kita lihat seperti apa gusinya. Selain itu ufulanya, apakah ada pembengkakan ya, tonsilnya seperti apa ya, sekalian lihat ya. Gigi juga ya, jumlah giginya, kebersihannya, ada karies gigi enggak. Itu biasanya kalau untuk anak-anak itu yang perlu diperhatikan ya, karies gigi. Tahu karies gigi? Ya, ya karies gigi. Terus palatum ya, palatumnya ya, palatum apa aja sih, ingat nggak? Masih ingat nggak? Ya, apa yang dicek palatum? Apa aja yang dinilai di palatum? Keutuhannya, Keras atau apa? Keras atau lunak ya. Nah ini kan ada jenisnya, palatum duru, kan semuanya sudah ada tuh ya di situ ya. Ya palatum mulai ya. Oke, terus nah ini untuk mengukur ada perbesaran tonsil atau tidak. Ya, kalau ada perbesaran misalnya T1 ya, berarti kurang lebih dari 25% dari oropangil. Jadi ada pembengkakan tonsilnya ya, sekitar 25%. Terus T2 seperti apa gitu ya, 26 sampai 50%. Nah itu untuk mengukur sejauh mana sih ada pembengkakan pada tonsilnya. Jadi tonsilitis gitu, kayak ada pembengkakan ya. Oke, paring adanya hiperemi, kemerahan kayak gitu ya, berarti kan ada tanda-tanda apa? Kayak ada infeksi ya, ada udem ya, sejauh mana dia edemanya, atau bahkan sampai ada abses ya. Laring juga adanya obstruksi ya. Nah selanjutnya ada pemeriksaan leher. Nah ini sama juga ya, sama kayak dewasa. Gimana? Ya, dilihat dulu, terus pakai apa lagi? Bantuan apa? Posisinya gimana? Ayo miringkan. Terus diukur. Pakai apa? penggaris? Ya, butuh berapa penggaris? 2. Ya, selain itu apa lagi? Kelenjar, getah, bening, tiroid. Ya, ada pembengkakan tidak?
Ya, getah bening di mana aja ngeceknya? Di leher. Kalau untuk ini plus selain di leher, mana lagi biasanya dia akan bengkak kalau ada infeksi. Nggak ada di situ. Di leher. Terus mana lagi? Biasanya untuk anak-anak Aksila. ya. Terus mana lagi biasanya? Kadang biasanya suka sampai di gitu. Ya, dicek ya, takutnya ada kelenjar getah beningnya ya. Oke. Kalau untuk pakai penggaris itu udah bisa ya? Sama kayak dewasa. Ya, posisinya ini terus pakai ambil penggaris ya, terus digimanain? Ya, posisinya begini, terus nanti kita ambil apa? Penggarisnya digimanain? Taruh di sternum ya, terus kita ambil satu lagi. Nah, normalnya berapa? Normalnya ayo 12 berapa? 15 Iya ya, masa sih lupa lagi? 7 Bu ya. Ya, nanti itu diinin lagi ya. Oke, sama kan? Gak ada bedanya. Makanya saya bilang pemeriksaan fisik itu kalau udah lulus satu, biasanya lulus semuanya nanti. Karena setiap KMB, setiap itu juga ada pemeriksaan fisik. Ya, oke. Selanjutnya pemeriksaan dada. Ya, segi infeksi apalagi bentuk dada apa aja? Barel. Apalagi? Barel, ya, itu bentuk-bentuk dadanya. Ya, kita dari segi apa biasanya suka dari inspeksi juga akan kelihatan ya, dari segi inspeksi. Terus inspeksi bentuknya, simetrisnya melihat dari pergerakan dada, ya, gerakan dada. Terus apa lagi? Pola napasnya, ya, pola napas. Terus apakah ada napas bantuan ya? Misalnya kayak ada alat otot-otot tambahannya. Ya, masih ingat ototnya apa aja? Intercostalis, terus apa lagi? Sternocleidomastoid, terus apa lagi? Banyak banget lah ya. Kalau ini kayaknya hafalin lagi. Ya, terus ada deformitas. Ya, deformitas berarti ada kelainan ya, Ya, bengkok kayak gitu. Ya, terus retraksi tadi ya, retraksi dada. Ya, takutnya tadi ya karena memang bermasalah pernapasan, jadi untuk mengambil napas untuk memenuhi pasokan O2-nya, jadi ada retraksi. Setelah itu ya terangkat ya dadanya. Oke, palpasi. Ya, kalau untuk anak dewasa juga kita bisa langsung ya kita lihat palpasi gerakannya. Yang kita lihat apanya, dari sini atau ini? Ya, ibu jari kita sama nggak? Ya, kadang ada kalau mengalami sesuatu kayak panelces itu ya karena terjadi kecelakaan atau apa, ya jadi pengembangan dadanya tidak simetris. Yang satu ke atas, yang satu masih tertinggal. Gitu. Yang dilihat bukan ini ya, bukan ininya, tapi ke ibu jari. Ya, oke. Terus nyeri, ya adanya nyeri juga ya. Terus pada saat kita nyeri tekan, kayak gitu ya. Pada dada pada saat kita melakukan ini kita lihat ada nyeri tekan atau tidak, karena anak udah gede bisa juga kita ajak komunikasi. Ya. Terus apa lagi? Suara, ya, suara napas. Masih ingat? Suara napas ada apa aja? Wheezing. Wheezing karena apa? Ya, wheezing. Karena apa? Penyempitan jalan napas. Oke. Terus Ronhi? Ada sekret. Iya, penemuan cairan apa sekret? Cairan beda lagi tuh nanti ya, cairannya udah kayak darah atau apa, mungkin beda lagi, lebih ke sekret ya, kental kayak gitu ya. Oke. Terus apa lagi? Oke, perkusi. Ya, untuk bagian-bagiannya sama kayak dewasa. Ya, perkusi. Ya, masih ingat nggak ya perkusi? Kalau setiap jantung bunyinya apa sih?
Jangan lupa. Ya, kalau di lambung Timpani. Nah, lurus ya. Oke, terus apa lagi? Auskultasi tadi ya, sudah ya, auskultasi. Nah, ini yang normal dulu. Ada apa aja? Ya, suara normal. Bronkial di mana? Di sini. Ya, ini yang masih ingat nggak perbandingannya? Bronkial, ekspirasi panjang. Iya, Inspirasi daripada ekspirasi. Terus apa lagi? Bronkial, terus bronko. Normalnya sama panjang. Sama. Terus Vesikular. Ekspirasi sampai oke, itu ingat ya. Ekspirasi. Ayo apa? Apa? Panjang. Nah, oke. Ya, ingat ya itu ya. Terus ada yang tadi tambahan rales, ronhi, ya, tadi wheezing, ya. Ya, bersihan plat itu kayak ada sama kayak tadi ya, ada misalnya kecelakaan atau apa, jadi kayak suara ketuk gitu ya. Mungkin nanti yang sering kalian dengar adalah biasanya apa? Ronhi, wheezing gitu ya. Kalau untuk yang masalah bersihan plat dan gravitasi ini mungkin ada bermasalah apa itu karena kecelakaan atau apa ya, jadi kayak bunyi gitu ya, di akhir suara pernapasan. Oke, untuk jantung ya, untuk jantung juga hampir sama ya dengan dewasa ya. Diinspeksi dulu ya bagian dadanya seperti apa. Kalau jantung apa itu lihat, diinspeksi dan palpasi. Apa yang lihat? Denyut apikal. Ya. Nah, tadi untuk menentukan nadi juga ya, apikal ya, kurang dari 7 tahun biasanya. ICS berapa? ICS 4 ya, sama aja bicaranya ya. ICS 4 mid clavicular, terus nanti batas ininya mana ya, hampir sama dengan usia dewasa ya. Oke. Terus abdomen ya, inspeksi apa ukurannya ya, bentuknya ya, ukurannya seperti apa. Kalau untuk bayi baru lahir biasanya lebih ini ya, lebih besar ya ukurannya ya. Terus apa lagi? Lihat juga inspeksi bagian kalau anak yang baru lahir biasanya apa? Tali pusatnya sudah kukutkah, bagaimana kondisinya ya. Tapi kalau untuk anak dewasa, kalau anaknya lebih besar sama aja kayak yang dewasa ya. Terus ukuran, bentuk, apakah ada lesi atau ada luka. Auskultasi, apa ini auskultasi? Bising usus. Terus fluid ya, Vaskular di aorta. ya, terus Iliakan dan renalis. sama aja kan kayak dewasa kan ya. Gimana ya, biasanya kalau ini lihat di bagian ada gambar, lihat di sebelahnya itu ada keterangannya ya. Aortik ya, kita bagi menjadi 4 ya, jadi 4 kuadran ya. Yang pertama kalau bising usus kan di keempat kuadran itu dia terdengar ya. Berapa normalnya? 12. Berapa? 6 sampai 12 kali ya, sama ya. Itu untuk bising usus ya, kita dengarkan sampai 1 menit ya gitu ya. Terus kalau untuk yang tadi murid apa tadi, aortik ya, ya di kuadran atas ya, pas di atas umbilikal ya. Terus kalau yang renalis bagian kedua sini ya, dekat renal, ginjal ya. Selanjutnya apa lagi? Apa satu lagi? Iliak ya, iliak ya, agak sedikit ke bawah kayak sampai sini ya, kosta kayak apa sih namanya, tulang panggul ya, tulang panggul itu ya. Itu untuk apa namanya, ada seperti kayak pembuluh darah ya, pembuluh darah renal seperti apa ya, kita cek ya. Terus apa lagi? Perkusi ya, perkusi 4 kuadran ya. Terus nanti melihat apakah ada perbesaran apa hepar. Ini saya buka aja dulu saya. Ini untuk anak yang ini kolostomi kemarin habis ujian
biasanya di coba baca di mana? Sejajar dengan Mid clavicula kanan. mid clavicula kanan, terus Panjangnya 6 sampai 12 cm. ya, jadi biasanya tangan kita ya, tangan kita ini palpasinya, tapi kalau untuk perkusi sama ya, kita iniin ya, kita ketuk. Dari ICS berapa? ICS berapa? ICS 4 ya, 4 kuadran ya, terus panjangnya 6 sampai 12 cm sejajar mid eksternal, panjang 4 sampai 2 ya. Jadi untuk menentukan apa? Ya, apakah ada terdengar suara kakak atau tidak? Ya, jadi takutnya ada perbesaran heparnya. Ya, heparnya. Selanjutnya palpasi, ya, palpasi biasanya sama ya, ada nyeri tekan atau nyeri lepas. Ya, biasanya kalau nyeri tekan untuk nyeri biasa, nyeri lepas biasanya untuk apa? Biasanya untuk orang-orang yang apendisitis. Ya, terus selain itu palpasi juga ya untuk menentukan apakah ada perbesaran hepar. Caranya biasanya tangannya di bawah satu. Ya, tangan kita masuk ya ke bayinya satu sini. Ya. Oke, setelah itu baru kita di dekat ini tali pusat ya. Terus kita tarik ke arah ini tulang panggul ya, tarik. Terus nanti kita tekan. Ya, apakah ada teraba hepar atau tidak? Ya, normalnya tidak teraba, tapi karena kondisi tertentu bisa teraba ya. Mungkin ada terjadi perbesaran hepar, dia akan jadi teraba. Ya. Terus setelah itu apa lagi? Ya, pemisahan genital. Ya, sama ya. Kita harus pakai apa loh? Sarung genital. Kebetulan ini perempuan. Ke anak dilakuin. Ya, dilakuin untuk meriksa apakah ada kelainan atau tidak. Ya, apalagi kalau bayi baru lahir. Ya, untuk mengetahui apakah testisnya sudah turun atau tidak. Ya, bagaimana letak uretranya yang normal atau tidak. Ya, karena ada letak uretranya yang tidak normal. Ya, ada namanya hipospadia. Ya, kadang uretranya tidak pas di lubang uretra yang benar. Bisa jadi di bawah, di pangkal atau bahkan dekat skrotum. Ya, gitu. Jadi gunanya untuk kenapa harus dilakukan pemeriksaan ya untuk itu. Ya. Selain itu juga dilihat kebersihannya, hygiene-nya ya, dari segi laki-laki ataupun perempuan juga dilihat kebersihannya seperti apa. Ya. Biasanya kalau untuk laki-laki gitu ya. Nah, tadi ya, hipospadia atau normal, testisnya apakah mengalami hemosis atau enggak? Hemosis. Jadi kayak ada ya, faktor yang paling ini adalah kebersihannya. Jadi pada saat anaknya pipis itu nggak dibersihin ujungnya, sehingga jadi kayak kotorannya itu numpuk di ujung. Jadi sehingga pada saat nanti tertumpuk, nanti pada saat mau pipis anaknya sampai nyeri sakit gitu. Ya, sampai kayak benjol kayak gitu. Jadi ujungnya itu sampai kayak ini ngembung saat mau pipis. Ya, itu nyeri. Ya, itu hemosis. Jadi kalau hipospadia kelainan letak uretra. Ya, itu bedanya hemosis sama hipospadia. Ya, sampai sini sudah pahami apa hipospadia? Kelainan pada laki-laki itu biasanya. Ya, hemosis juga karena lebih ke hygiene-nya. Ya, kotor. Ya, kurang perhatikan hygiene-nya, akibatnya nyeri ya yang muncul. Jadi kayak peradangan kayak gitu. Salah satu tindakannya anaknya harus disuntik. Biasanya kalau hemosis ya. Oke. Terus perempuan udah, bagian minora sama ya kayak itu ya, lihat ininya. Pemisahan anus ya, anus dilihat sama ya kebersihannya seperti apa. Kalau untuk bayi baru lahir mungkin ada tambahan, mungkin lihat apakah ada lubang anus atau tidak. Ya, kalau untuk bayi baru lahir caranya seperti apa, ya tanya aja sama ibunya. Kalau kita enggak harus ini ya, ibu adiknya udah BAB belum? Kalau udah BAB berarti ada lubang anusnya gitu. Tapi kalau mau periksa lebih lanjut boleh ya. Ya mungkin kalau bayi kan bisa diginiin ya. Kalau bayi, kalau untuk anak ya susah, kita nggak bisa seperti ini lagi. Ya, tinggal kita buka aja gitu. Ya.
Nah, biasanya kalau misalnya ini kita lakukan colok dubur ya, atau dengan tadi pada saat kita melakukan di TV kan ada yang pakai ininya ya, pakai oral lagi rektal. Nah, pada saat kita masukin itu kan sudah tahu berarti ada lubang anus ya. Oke. Terus apa lagi anus? Kebersihannya ya. Nah, kalau bayi juga anak takutnya pakai apa? Diapers, ada ruang ya, ruang popok atau ruang pampers ya, dilihat seperti apa ya. Itu juga harus ditanganin kalau ada ruangnya, takutnya jadi infeksi juga di anak ya. Terus ya ada hemoroid ya, ada hemoroid atau tidak ya, anak-anak yang sudah besar biasanya ya, lebih dari 7 tahun itu biasanya ya, karena salah satu konsumsi makanannya juga kurang serat ya, dan membanyak lagi ya. Terus setelah itu lepas sarung tangan, langsung kita ke tulang belakang ya, tulang punggung atau tulang belakang. Apa aja? Ada kelainan tulang belakang apa aja diinspeksi? Ingat apa? Ada Kifosis, skoliosis, skoliosis yang gimana? yang bengkok. Lordosis? Yang begini atau yang Bungkuk. Hah? Bungkuk. Terus apa lagi tadi? Kifosis gimana? Ayo, baca lagi teorinya. Ya, ini itu kita lihat ya, kita lihat bisa dari gaya diinspeksi, dari gaya dia berjalan aja juga bisa kelihatan ya anak itu sebenarnya ini gitu ya. Atau kita anak yang lainnya suruh duduk, atau kalau untuk anak bayi biasanya kan kita tidurin atau posisinya seperti ini bisa kelihatan ya. Tapi kalau anak yang lebih besar mungkin posisinya duduk atau dari gaya dia berjalan juga kelihatan. Jadi ada skoliosis, lordosis, dan kosis ya. Oke, setelah itu apa lagi? Ya, gaya berjalan tadi udah ya. Kaji ada spasma otot, paralisis ya, pokoknya ada kita kaji bagaimana, apakah ada kelainan-kelainan, ada spasme pada ototnya, ada paralisis kayak kelumpuhan kayak gitu ya. Terus apa lagi? Ada atrofi ya, kontraktur ya, kelumpuhan ya, sama ya. Terus lihat ada ekstremitasnya apa aja tadi? Ekstremitas ada Polidaktil. ya, ekstremitas atas sama ekstremitas bawah. Polidaktil apa? Jarinya lebih dari 10 kalau di tangan ya. Misalnya ada tambahan apakah di ujung jari apa di mana, lebih dari 10 polidaktil ya. Begitu juga dengan kakinya ya, polidaktil kan suka ada ya artis India gitu ya, banyak kayak ada trik jempolnya ada tambahan ya tuh. Terus polidaktil. Terus labing finger disuruh gimana labing finger? Indikasi ada apa tuh labing finger? Penyakit jantung ya, sirkulasinya, tanda sirkulasinya tidak semangat ya, bagus ya labing finger. Terus apa lagi? CRT nya normal ya, kembali lihat ya, dari lihat CRT nya ya, kurang dari 2 atau kurang dari 3 detik, bukan menit ya. Kelamaan kan ya. Oke, terus nah selanjutnya kita pemeriksaan ekstremitas ya. Sudah ya, sebagian ada warnanya ya, ada sianosis kah ya, bagaimana kelembabannya ya. Kadang ada yang bagian kakinya dingin ya, kehangatannya, tangannya hangat ya, itu juga harus kita jadikan evaluasi ya. Terus apa lagi? Bentuk tadi ya, labing finger, terus daktili, polidaktili itu juga ya, ekstremitas. Terus ada nih pergerakannya, mungkin teman-teman sudah ya, pergerakan apanya? Roomnya 0, 1, 2 gitu ya, udah hafal ya? Ya, kalau 0 gimana? Tidak ada. Terus kalau 1? Tidak ada gerakan. 2? Lawan gravitasi. Ya di situ ada. Ya. Nah itu nanti dihafalin ya. Sama kan ya?
sama anak mah. Kalau BBL, kalau anak baru lahir enggak, kita cuma ngelihat aja ada lawanan enggak gitu. Ya, bagaimana gerakannya atau ininya gitu aja kalau bayi baru lahir. Kalau anak emang bisa kita kasih tahanan, ayo dilawan. Enggak, dikirain ada rumus yang lain nih. Enggak, ya cuma melihat bayi baru gitu, gitu aja. Cuma dari pinggangnya, dari segi gerakan dia itu aja gitu dia bilang ya. Terus ini ya refleks, ya sama ya, refleks ya, recep, apalagi recep sama, ya menggunakan pakai ini ya, pasiennya suruh gimana? Yang Pakai suruh duduk, yang kaki duduk terus. yang sama Ya sama kayak ya diketuk di sini ya di yang tendonnya ya, lihat apakah ada gerakan ya, gerakannya seperti apa. Terus pemeriksaan kulit ya, turgor kulit, warna kulit, kelembaban penyakit pada ya. kulit. Apakah ada penyakit kulit, eksim gitu ya, eritema ya, palpula dan lain-lainnya. Terus ada pemeriksaan neuro. Nah ini neuromuskular. Kalau ini ya catatan untuk bayi baru lahir itu menggunakan balat score, nanti di maternitas mungkin. Ya kemarin kan saya juga sempat ini ya pada saat anak prematur ya, masih scrap sign, masih ingat nggak scrap sign? Dan saya jadi tangannya itu bisa sampai ke sini ya, ke belakang, sampai ke belakang sini, ke sini sampai sini. Ya kalau prematur. Tapi kalau untuk anak yang normal dia ada lawanan gitu ya, balat skor. Nanti balat skor itu kan untuk menentukan kematuran anak ya, sarafnya ya. Jadi semakin ini semakin matur dia, semakin tinggi angkanya semakin matur ya, nanti akan dibahas lagi ya. Terus tonus otot gitu ya, terus nervous ya, salam untuk yang apa tadi, untuk pemeriksaan nervous. Bentar ya. Oh iya silakan. Nah untuk pemeriksaan neuro atau nervous ya, yang ini yang kayak ada refleks cahaya. Tadi kan kita sudah ini ya sebenarnya ya, sudah ngecek nervous yang kedua, ketiga dengan adanya rangsangan refleks cahaya, refleks pupil itu juga sudah menandakan kalau dia normal, berarti nervousnya juga bagus ya. Teman-teman coba fokus di ini ya, pengkajian nervous ya, ada refleks cahaya dan pupil, itu berarti nervous kedua ketiganya normal. Tadi kan sebenarnya kita udah gitu ya. Terus dari mata mengikuti benda tadi kan dia berarti untuk nervous yang kedua, 3, 4 dan 6 itu juga pasti normal gitu ya. Patensi hidung tadi kan kita juga melihat ya hidungnya seperti apa, apakah udaranya sama ya masuk kanan kiri. Nah itu juga sebenarnya sudah mengkaji ke nervous. Refleks bagus ya, posisi lidahnya di tengah gitu ya, posisi bahu simetris kanan kiri itu juga masuk ini. Jadi saya nggak terlalu spesifik menjelaskan itu karena memang sudah kita lakukan ya. Tapi nanti pada saat teman-teman melakukan ujian tetap diituin ya, tetap selanjutnya terakhir ada langsung meninggal. Ini juga sudah ya kan di dewasa. Masa yang ada kaku kudu, masa Brusinski nggak ada. Oke, kita lihat ya, ini anggap aja anaknya agak gede ya, saya nggak berani gitu. Serem, dari dulu saya nggak berani kalau siapa yang bawa tuh ya, anggap aja ini udah agak gede ya. Untuk pemeriksaan rangsang meningial ini untuk menentukan apakah dia ada kelainan pada saraf ya, saraf terutama untuk yang meningitis ya, encephalitis. Nah penyakit itu biasanya akan ada pemeriksaan seperti ini. Yang pertama ada kaku kudu
gimanain anaknya posisinya telentang, terus lehernya ya ditekuk ya buat nih lehernya kita tekuk, terus apakah dia bisa ya sampai ke dada sini atau enggak gitu. Misalnya anaknya kita bantu tekuk, nah berarti ada tahanan, nggak bisa sampai inilnya ke dada, berarti tanda apanya, kaku kuduknya positif. Itu kaku kuduk. Normalnya kan kita pada sini nyampe ya, nyampe ke sini ya, itu kaku kuduk. Yang selanjutnya Anda sambil tidur. Nanti terletak, nanti kalau sampai kosan minta bantu temannya. Coba-coba ya gitu ya. Temannya juga bantu ya, ada bantu dengan seperti ini. Kalau ada tahanan nggak bisa, aduh dulu biasa nyeri ya. Kalau ada nyeri itu berarti udah sedih kayaknya. Ya selanjutnya tanda apa lagi? Bruises gimanain? Nah ini satunya di dada. Ya, pada saat ini ya, ini ya berarti kaki ya kepala anak difleksikan ya, biasanya suka tungkainya naik salah satunya, jadi kayak sendinya gitu. Jadi pada saat kita sudah begini ya, ini posisinya kita giniin, terus ada tahanan dia untuk ininya, dia biasanya kakinya agak fleksi kayak gini salah satunya ya, ikut naik itu. Terus Rizky satu. Kalau yang dua akan diikuti oleh fleksi ya, jadi pada saat dia begini kita giniin ya, kita giniin satu padahal, tapi yang ini ikut juga. Tapi itu kan nol. Justru kalau ini enggak, kalau normalnya satu aja, kakinya satu nih, ini dia satu, tapi pada saat ini dia ikut juga ya. Ya, fleksi pasif tungkai pada sendi panggul nih ya, kita ikutin nih, kita naikin begini. Nah, akan diikuti oleh yang satunya. Itu berarti positif ya, posisi duanya positif. Bisa dipahami? Terus yang satunya kernik ya, kernik itu seperti apa? Sampai 90 ya, sampai sini ya. Kemudian ya udah kayak gini, sudah 90, langsung kita luruskan tungkainya ya, sehingga nanti 135 ya. Habis itu nanti dia yang ini ikut juga ya. Tuh, kernik positif bila tungkai bawah tidak dapat diekstensikan. Kayaknya ini ya sampai 100 dari 90 tuh, habis itu dinaikin lagi ya, naikin lagi ya. Banyak ya, kalau untuk bayi mungkin gampang, untuk dewasa mungkin susah ya, gitu. Fleksi paha hingga persendian panggul mencapai 90 ya, 90. Terus dicobakan lurus tangkai bawah sendi lutut ya, membentuk 135. Berarti tambahin lagi ya. Kalau positif bila tungkai bawah tidak dapat diekstensikan sampai 135 ya. Nah itu berarti tandanya kernik selesai ya. Ini biasanya kalau untuk orang-orang yang mengalami gangguan ini ya, neurologis. Jadi ada apa itu? Terus apa lagi? Sebenarnya dewasa sama aja kok, tapi mungkin pada saat pengajian mungkin belum masuk ke sistem neuro ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada pemeriksaan saraf, nah itu mungkin akan pasti dilakukan ya. Terus udah selesai rapikan anak atau rapikan anak ya. Terus uji anak atau keluarga jika terhadap hasilnya ya, atau uji anak apabila dia mau diajak kerja sama orang juga gitu. Pinter ya, mau ya dari awal nggak nangis, hebat dari biasa anak
sampai Itu akhir kalau ini. udah dipuji, Itu emang bajunya jadi dibuka apa? atau Senang. pas tadi Pas waktu berat badan. pas berat badan aja, yang lainnya mah pakai lagi. Sama ya, dokumentasikan hasilnya nanti ya, apa yang kita dapat dari mulai titiknya ya tadi nadinya seperti apa, ada nyeri atau tidak tuh ya, pernapasan gimana ya. Nah itu didokumentasikan. Setelah itu bereskan alat, cuci tangan ya. Nah berapa jam kita Mana ya? Banyak banget aslinya mah. aslinya lebih lama lagi karena nangis ya, nangis macam-macam, nangis anaknya udah berhenti dulu gitu ya. Jadi untuk penggajian ke anak itu mungkin kalau anaknya masih kecil itu memang ya agak habis waktu ya bahkan sampai beberapa kali ya tidur lah, yang nangis berhenti dulu, nanti deketin lagi ya, nanti lah langsung ke lapangan pasti akan lebih banyak. Ini mending dia diem, nanti kalau anaknya dia sampai kesangan. Oke ya,